Kasus yang kedua, seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapat nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Oke, kita mulai ya. Bu Eka, silakan. Baik, Pak. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eka, silakan duduk. Eka, hari Bapak. ini ya, silakan duduk. Hari ini kita akan berbincang agak lama, Eka. Tidak apa-apa? Iya, Pak. Tidak apa-apa. Oke, terima kasih Eka ya atas waktunya. Saya lihat akhir-akhir ini Eka seperti kurang bersemangat, agak murung. Ada apa? Begini, Pak. Saya sebenarnya ada permasalahan di mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi, saya ingin mencari seseorang untuk berbicara, Pak. Terima kasih ya, Pak, sudah meluangkan waktu Bapak. Oke, terima kasih kembali Eka. Jadi apa yang bisa Bapak bantu? Terus menurut Eka, tujuan dari diskusi kita hari ini itu apa? Saya ingin mencari solusi dari masalah saya, Pak. Terus kira-kira apa lagi selain mencari solusi? Saya masih bingung kenapa saya begini. Jadi saya ingin tahu apa penyebabnya ya, Pak. Masih bingung ya, wajar Eka kalau masih bingung. Nah, coba sekarang Eka ceritakan kepada Bapak apa yang Eka rasakan sekarang. Saya sebenarnya merasa ada ketidakadilan di salah satu pelajaran, Pak. Oh, pelajaran bahasa Inggris tadi ya, Eka ya? Iya, di pelajaran bahasa Inggris. Ketidakadilan maksud Eka gimana? Coba jelaskan sama Bapak. Jadi, Ibu Juminten, Ibu guru bahasa Inggris sering menyindir murid yang tidak ikut les padanya, Pak. Terus, beliau juga sering memberikan nilai tidak adil kepada murid yang tidak ikut les. Oh, jadi begitu. Menurut Eka, Bu Juminten tidak adil kepada siswa yang tidak ikut sama beliau lesnya gitu ya? Kalau Bapak tanya, Eka pernah tidak ngobrol secara pribadi dengan Bu Juminten? Belum pernah, Pak. Saya takut. Takut kenapa? Saya takut Ibu Ju marah. Memangnya Ibu Juminten pernah marah sama Eka? Ya, tidak pernah sih, Pak. Sebenarnya Ibu Juminten tuh baik. Kalau ada pertanyaan di kelas, tetap beliau jawab, walaupun pertanyaan itu diajukan oleh anak yang tidak ikut les pada Ibu. Oh, begitu. Kalau begitu, menurut Eka, kalau bicara secara pribadi dengan Ibu Juminten, beliaunya marah atau tidak? Sepertinya tidak, Pak. Mungkin selama ini saya berprasangka saja sama beliau.
Oh, berprasangka ya. Jadi mungkin Iya. prasangkanya yang harus kurangi nih Eka. Nah, Bapak tanya lagi. Kira-kira menurut Eka, rencana yang akan Eka lakukan untuk mencari solusi dari masalahnya apa kira-kira? Rencananya yang pertama, saya akan bertemu dengan Bu Juminten secara pribadi, Pak. Karena memang belum pernah saya lakukan ini. Kemudian berusaha mengikuti pelajaran bahasa Inggris dengan baik. Selanjutnya, saya tidak akan berprasangka buruk dengan Bu Jum. Kalau diizinkan, saya juga ingin ikut les privat sama Bu Jum. Nah, itu langkah yang bagus Eka. Dari beberapa rencana Eka, kira-kira rencana yang prioritas itu yang mana? Kalau prioritas yang harus diutamakan ya Pak, jadi rencananya eh, bicara dulu dengan Ibu Juminten dulu Pak, agar saya bisa tahu apa yang menjadi keinginan Ibu Juminten dan keinginan saya juga tersampaikan. Oh, bagus ya. Bagus Eka ya. Jadi bicara dulu. Kedepannya Eka akan bicara dulu dengan Bu Juminten ya untuk menyampaikan masalah yang terjadi gitu ya. Nah, kira-kira komitmen Eka untuk melakukan atau mencapai tujuan Eka itu bagaimana? Eh, Hari ini saya akan menghubungi Bu Juminten dan membuat janji untuk konsultasi. Terus saya akan lebih giat belajar dan berusaha untuk untuk izin kepada beliau agar saya bisa juga ikut les pada beliau. Oke, bagus ya. Ya, itu rencana awal yang Eka akan lakukan ya. Nah, terus siapa kira-kira yang akan membantu Eka untuk menjalankan komitmennya? Hmm, yang membantu saya, oh, saya meminta Mirna Pak untuk membantu saya dalam pelajaran bahasa Inggris. Dan saya akan meminta Mirna untuk mengingatkan saya kepada komitmen saya Pak. Nah, itu ide yang bagus, Eka. Pasti kamu akan berhasil dalam mata pelajaran ini. Bapak harap setelah ini hubungan baik kamu dengan Bu Juminten itu bisa terjalin dengan baik. Jadi tidak akan ada lagi kesalahpahaman. Eka sudah tahu sendiri kan bagaimana cara menyelesaikan masalah Eka ini. Iya Pak, baik. Terima Oke, kasih gimana Pak. Eka? Oke, sama-sama Eka. Iya. Semoga berhasil ya. Iya, terima kasih Pak solusinya. Sebagai pengamat, silakan Ya, menyampaikan pengamatannya. baik. Dari dialog tadi antara Pak Lukman dengan Ibu Eka, memang kalau dalam dialog tadi itu role play-nya dapat banget ya, feel-nya dapat, charming-nya itu dapat. Sebagai coachee dan sebagai coach-nya itu tuh dapat. Apalagi kayaknya di sini yang memang kayak mau ditekankan ini coach-nya ini benar-benar apa ya namanya seperti real coach-nya sudah lah. Sudah apa me- apa sih namanya mengeluarkan model Tirta tadi, coaching tadi. Nah, itu sudah ada dari percakapan tadi, itu sudah muncul model Tirtanya, ada tujuannya itu yang pasti menanya yang pasti, kemudian ada identifikasi dari permasalahan dari coach tadi, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan oleh si coach yang ditanyakan oleh coach, kemudian ada tanggung jawabnya yang akan dilakukan oleh coach. Nah, kemudian juga saya mau menambahkan bahwa komunikasi yang memberdayakan memang sudah muncul di sini. Yaitu seperti komunikasi asertifnya itu sudah muncul, itu percakapan yang efektif dan bermakna itu sudah muncul. Kemudian juga dari coachnya juga sebagai pendengar aktif, dia banyak bertanya. Kemudian bertanya efektif juga dilakukan oleh coachnya dan ada umpan balik positif juga dari coachnya. Jadi semua itu sudah masuk dalam komunikasi yang memberdayakan dalam kasus kedua ini. Sangat bagus sekali.